mengucapkan selamat untuk Muscab KPPI Kabupaten Sumedang. Selamat kepada pengurus KPPI yang sudah melaksanakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya sampai dengan akhir zaman nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan selamat datang dan juga terima kasih sudah hadir dalam acara Musyawarah Cabang Kampus Perempuan Politik Indonesia KPPI Kabupaten Sumedang dengan tema KPPI berkiprah untuk membangun kemandirian perempuan politik di Sumedang. Dan tentunya ada satu hal yang harus kita ucapkan untuk semuanya. Kalau saya bilang KPPI Sumedang, berarti jawabannya adalah satu tekad, satu tujuan. Siap ya, kita akan mulai. KPPI Sumedang, satu tekad, satu tujuan. Dan tentunya KPPI sebagai tempat berkumpulnya perempuan lintas parpol diharapkan bisa menjadi momentum yang bisa menghadirkan ketenangan, keteduhan dan juga kenyamanan serta menciptakan suasana politik yang kondusif. Dan tentunya KPPI bisa menjadi perekat dan pemersatu mengedepankan prinsip toleransi, persaudaraan dan musyawarah. Dan sesuai dengan temanya yaitu membangun kemandirian, karena KPPI ini adalah sebagai organisasi yang konsen terhadap persiapan atau penyiapan SDM perempuan politik yang handal dan berkarakter. Sekali lagi tepuk tangan untuk KPPI dan perempuan-perempuan hebat yang hari ini sudah hadir.
Indonesia, tempat mempersiapkan diri untuk berjuang demi negara, berkiprah di segala bidang. Perempuan bukan sekedar pelengkap, tapi juga pejuang. KPPI lambang perjuangan kita, ikut membangun bangsa. Majulah maju semua perempuan, tampil penuh kemampuan, tampil penuh kemampuan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Ketua DPD KPPI Jawa Barat, yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Sumedang, yang saya hormati Ibu Titus Dian, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, beliau pun merupakan Ketua KPP Kabupaten Sumedang. Yang terhormat Bapak undangan, ada Ibu Kepala DPP KB P3A, ada dari Dandim, terima kasih yang mewakili, ada dari unsur-unsur Pirkopimda yang lain, maaf yang tidak saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur juga untuk kepada para tamu undangan pada setiap ketua partai Kabupaten Sumedang, juga utusan partai dari tiap-tiap partai politik. Saya laporkan Bapak Bupati, walaupun mungkin di sini yang ada hanya 9 partai di dalam bendera, tapi seyangkanya dalam undangan itu 16 partai hadir. Tepuk tangan untuk semuanya. 16 partai itu hadir di sini. Ini luar biasa ya. Hadirin yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi tanggung jawab saya sebagai pelaksana kegiatan hari ini, izinkan terdahulu kami menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Bupati kita, ya, bahwa beliau ini sekarang lagi viral, di mana bukan saja diakui oleh Sumedang tapi dunia dalam hal untuk stunting, ya, jadi stunting Sumedang yang terbaik di Indonesia. Tepuk tangan untuk Bapak Bupati. Hadirin, para peserta musyawarah cabang Kabupaten Sumedang, dalam perjalanan dalam mengawal tata laksana musyawarah ini penuh sekali ya tantangan, ujian. Namun alhamdulillah sampai pula pada puncak pelaksanaan pada hari ini, berbagai persiapan telah kami upayakan, ditempuh mulai dari pembentukan kepengurusan, rapat-rapat, persiapan, sampai juga banyak alhamdulillah dukungan yang begitu luar biasa. Dukungan dari kabupaten sendiri, dukungan dari para dewan yang saya nggak sebutkan satu waktu ya, dari Provinsi Jawa Barat, ini luar biasa. Tepuk tangan untuk anggota Dewan Provinsi Jawa Barat. Tak lupa juga banyak sekali dari para praksi yang memberikan dukungan, dinas-dinas, ini luar biasa. Walaupun saya merasa bahwa banyak kekurangan dalam musab ini, tetapi dukungan yang luar biasa menjadikan semangat bagi para panitia semuanya. Aplaus buat para panitia. Perlu laporkan juga pada hari ini kita mengundang 100 undangan, terdiri daripada Forkompinda saya undang semua, pimpinan partai, dan juga 18 partai saya undang semua. Setiap partai untuk diberikan mandat kepada 3 orang, dan alhamdulillah dari 18 partai, 12 partai dengan respon yang baik. Dan ini mudah-mudahan menjadi kedepannya lebih baik lagi. Mungkin saya tidak akan banyak. Adapun mungkin dari mana biayanya itu tadi. Alhamdulillah panitia dengan penanggung jawab Ibu Anya Widuru luar biasa ya. Bu Anya Widuri tiap malam kita mencari untuk acara ini dan hanya diberikan waktu 20 hari harus selesai. Tapi alhamdulillah saya ucapkan terima kasih juga yang sedalam-dalamnya kepada para panitia yang luar biasa. Sampaikan salam kepada keluarga. Mungkin selama 14 hari, 15 hari ini begitu banyak terkuras waktu, izin anak terbengkalai, sampaikan salam dari panitia untuk meminta maaf. Mungkin demikian ya laporan panitia, nggak panjang-panjang begitu, cuma satu yang ingin saya sampaikan. Saya berharap dan satu doa, ya Allah bahagiakan, muliakan apa yang ada di ruangan ini, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera bagi kita semua. Hamdan wa syukurillah, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ketua DPD KPP Jawa Barat, Ibu Dr. Anda Eis Nading MM,
Kalau nama Uis, Garulis biasanya. Dan Ibu Uis ini adalah bintang pada zamannya. Beserta rombongan dari Jawa Barat, kemudian Prokopimda yang mewakili Pak Dandim, Pak Kajari, dan Ibu Wakil Ketua DPRD Sumedang. Dari DPPKB P3A Bu Ani dan jajaran, Ketua KPPI Kabupaten Sumedang, seluruh panitia, para perwakilan dari partai politik dan juga pengurus KPPI dari partai politik, hadirin yang berbahagia, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, Zat yang masih memberikan kesempatan hidup kepada kita semua sampai dengan saat ini. Karena hidup kita hanya satu kali dan kita tidak tahu kapan akan mati. Untuk itu, mari kita gunakan kesempatan hidup ini sebaik-baiknya dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan dan takwaan kita, dalam rangka melakukan kebaikan-kebaikan dan menebarkan kemanfaatan kepada umat. Mumpung kita semua masih diberikan kesempatan hidup ada di alam dunia ini, karena pada akhirnya kita akan meninggalkan alam dunia ini, masuk di alam kubur, alam barzakh, dan akan hidup selamanya di alam akhirat, selamanya. Untuk itulah mari kita niatkan juga, ibu-ibu, bapak-bapak di sini, kegiatan ini adalah bagian dari ibadah kita untuk meningkatkan kualitas kehidupan politik dan kualitas kesejahteraan masyarakat berkat kebijakan-kebijakan politik yang kita buat. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabiyana wa Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang taat akan risalah dan tuntunannya. Pertama-tama atas nama pemerintah daerah Sumedang saya haturkan silaturahim kepada semuanya. Mudah-mudahan dengan silaturahim kita pada pagi hari ini dijadikan bagian amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa lebih merekatkan ikatan ukhuwah, tali persaudaraan antara Pemda Sumedang dengan KPPI. Yang kedua, terima kasih kepada KPPI atas kiprahnya selama ini yang telah menjadikan KPPI sebagai wahana silaturahim, wahana koordinasi, komunikasi, konsultasi, dan wahana untuk meningkatkan kapasitas para perempuan politik yang ada di Kabupaten Sumedang. Terima kasih atas ikhtiarnya selama ini Bu Ani dan semuanya. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu dan pengurus berikan dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda. Terutama di KPPI ini akan mencairkan partai-partai politik. Bagaimana mematangkan kedewasaan kita berpolitik, berada dalam perbedaan di suatu wadah. Biasanya di kita itu ada sebagian memandang perbedaan itu musuh, itu yang salah. Memandang perbedaan itu adalah musuh. Padahal sekarang kita harus berkolaborasi, harus kerjasama. Dan di KPPI telah menjadi wadah itu, karena ada silaturahim, ada cair. Perbedaan adalah sunatullah yang harus disatukan, yang harus dikolaborasikan untuk kepentingan masyarakat. Karena pada akhirnya tujuan kita berpartai adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Partai hanyalah instrumen, alat untuk mewujudkan idealisme kita. Itu intinya. Saya yakin semua yang ada di sini punya idealisme. Kenapa kita masuk partai politik, jadi pengurus, punya idealisme? Untuk apa? Untuk mewujudkan tujuan kita bernegara, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berawal dari idealisme kita, keinginan yang kuat dan cita-cita yang luhur. Dan idealisme bisa dicapai kalau kita punya konsep. Kita bisa punya konsep kalau kita punya pengetahuan dan juga pengalaman. 3 senjata kita: pengetahuan, pengalaman, dan jaringan. Jadi ibu-ibu bisa punya kompetensi ketika memiliki pengetahuan. Dengan cara apa dapat pengetahuan? Setidaknya ada 2 indikator.
pengetahuan formal, sekolah, SD sampai S3, atau ikut banyak pelatihan, workshop, upgrading, seminar, loka karya, ikutin itu akan nambah pengetahuan kita. Akan beda orang yang berpengetahuan dan yang tidak dalam cara mengambil keputusan. Seperti itu harapan saya. Dan dengan dewasa politik, tentunya di antara kita akan saling berbagi, saling menjaga, saling memperhatikan. Kompetisi jangan mengorbankan persahabatan kita. Kompetisi hal yang lumrah dan ada waktunya. Dan orang yang tidak mau berkompetisi tidak akan ada kemajuan. Itu. Ingin maju harus siap berkompetisi, tapi kompetisinya yang sehat, yang fair. Dan alhamdulillah di Sumedang luar biasa. Saya bersyukur selaku bupati pun mendapat support yang luar biasa dari partai-partai politik Sumedang yang sangat kompak, sangat kritis, analitis, objektif, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Sepanjang 2022 kemarin, Sumedang mendapatkan apresiasi. Hampir 94 penghargaan yang didapatkan oleh Kabupaten Sumedang. Penghargaan dari nasional, dari provinsi, dan dari lembaga lain. Tapi penghargaan bukan tujuan. Tujuan kita mensejahterakan masyarakat. Adapun dapat apresiasi, etama bonus bagi kita. Bonus bagi masyarakat, bangga jadi orang Sumedang. Dan motivasi bagi pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan kinerjanya. Dan bahkan sekarang penghargaan itu Ibu dan Bapak menjadi variabel oleh Menteri Keuangan untuk menetapkan DID, dana insentif daerah. Jadi ada dampaknya untuk rakyat. 2022 kemarin Sumedang dapat DID karena kita berprestasi terbesar di Jawa Barat 37 miliar. Ada dampaknya. Wah, iya mah cerah pembak penghargaan untuk apa uangnya? Bangun jalan, bangun irigasi, bangun pendidikan, kesehatan. Bahkan karena 2022 kita juara 2 nasional perencanaan pembangunan dan keberhasilan terbaik kedua, kita dapat DAK jalan 57 miliar. Ini berkat kerja keras semuanya yang harus kita jaga. Untuk apa? Untuk masa depan anak cucu kita yang tentunya harus dilindungi dengan kebijakan yang baik dari pimpinannya, dari pemerintah. Itu intinya. Jadi itu mungkin berkaitan dengan dampak dari kondusivitas, kekompakan, kita mendapatkan apresiasi. Jadi harus bangga juga kan. Dulu saya bilang ke Pak Emil, saya bilang, Pak Emil, perasaan kata saya, penghargaan yang dulu Pak Emil dapatkan ketika dari Wali Kota Bandung, hampir semuanya sudah saya dapatkan. Seperti saya sama the best overall, visionary leadership dari Pan RB, Kemendagri, dan MNC News. Sama Emil dapat. Kemudian anugerah kebudayaan dari PWI sama dapat. Kabupaten yang inovatif sama dapat. SPBE terbaik nasional nomor 1 sama dapat. Kok saya tidak terkenalkan Emil kita saya? Kenapa? Mungkin kurang ganteng ya. Ya ketawa saja. Jadi maksudnya saya itu mah bonus sekali lagi ya. Itu biasa masalah. Dan alhamdulillah Ibu dan Bapak 2022 kemiskinan kita turun 0,5. Nah makanya harus berubah. Harus berubah. Yang bisa melakukan perubahan adalah dilakukan oleh para pemimpin yang ingin melakukan perubahan atau transformational leadership. Seperti apa? Transformational leadership itu gaya kepemimpinan yang bisa melakukan identifikasi perubahan apa yang diperlukan. Jadi jelas ingin berubah apa. Kedua, menyusun visi untuk membuka jalan bagi terjadinya perubahan itu. Jadi jelas visinya kemana, punya roadmap, peta jalannya. Yang ketiga adalah mengeksekusi setiap perencanaan dengan baik. Sehingga saya berharap KPPI sekarang ini betul-betul memiliki kepemimpinan yang transformatif, bisa menggerakkan semuanya, memiliki idealisme yang kuat,
dan KPPI harus mewarnai dalam kehidupan politik. Saya berharap perempuan harus mewarnai dalam kehidupan politik. Tidak hanya 30% daftar caleg, tapi 30% dalam mengisi lembaga-lembaga yang ada. Dengan transformasi leadership ini, Anda punya idealisme. Harus mewarnai. Ada yang nama zaman main uang. Nggak sesuai di akhir, no? Itu dengan mendidik. Anda harus melakukan pendidikan politik. Bagi-bagi. Efektif kalau ada satu yang melakukan. Tapi kalau semuanya main uang, efektif nggak? Enggak. Harus punya idealisme. Harus punya martabat. Harga diri, jati diri yang membedakan perempuan dengan yang lainnya dalam berpolitik. Tong sami wae, mulai main uang. Urang dipilih main uang. Dina pileg, dina pilkada misalnya. Harus punya marwah, jati diri, punya karakter yang membedakan diri kita dengan yang lainnya. Jadi Pak, setiap kader dimanapun, dia harus punya harga diri, jati diri, dan karakter. Dia bermartabat. Yang kedua, dia harus bermanfaat, memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Begitulah saya minta warnai bidang politik, jadikan kader-kader perempuan ini kader yang tangguh, yang bisa menginfluence, mempengaruhi rakyat karena kapasitas kita, karena pesan kampanye kita, karena integritas kita, karena kita punya idealisme yang ingin diwujudkan, berarti caranya juga harus bagus. Apalagi saya titip di era medsos seperti saat ini, Ibu dan Bapak, literasi digital kita 0,001. Jadi dari 1000 orang Sumedang atau Indonesia, hanya 1 orang yang biasa baca. Kan kalau ada pesan panjang ting skip terus, ya jarang baca kita kan. Akibatnya apa? Kalau kemampuan membaca kita rendah, tidak senang baca, akibatnya adalah hoax dan ujaran kebencian di mana-mana. Belum baru baca judul, langsung di-share, di komen, padahal isinya beda dengan judul. Baru ada video, baru judulnya bohong, di-share, padahal isinya bukan. Saya minta KPPI menjadi bagian yang betul-betul bisa meningkatkan literasi digital dan jangan sekali-kali menyebarkan hoax, berita bohong. Itu dosa jariah. Jangan sekali-kali. Kalau kita kalau udah seneng kan di-share, udah tidak seneng, pokoknya masih apa salahnya terus. Setiap masuk pesan pada kita di-share lagi, ditambahkan kata-kata. Janganlah. Harus dewasa, harus cerdas. Saya prihatin juga di kalangan intelektual juga masih kena oleh hoax seperti itu. So, dulu luar biasa menangis di Sumedang, di Tanjung Medar dulu, anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Pada 2017, 2020 bisa lagi kemana-mana. Padahal itu tahun 2017 di Bandung, di Jakarta, nge-WA ke saya, itu mah zaman dulu, saya cek dulu, itu tanggal berapa, masih kenapa gitu? Karena kita kemampuan digitalnya. Jadi mohon ini kepada kampus perempuan, para pemimpin politik perempuan ini betul-betul bisa meningkatkan literasi digital, menjadi pengguna medsos yang bijak. Seperti itu. Jaga negara kita. Jadi itu yang terakhir, kepemimpinan transformasional itu ada 5 karakter. Jadi saya mohon para perempuan di sini bisa menjadi pemimpin yang transformatif, transformasional. 5 karakter pertama adalah memiliki visi visioner. Jadi pemimpin yang baik harus memiliki visi, memprediksi kondisi ideal ke depan harus seperti apa. Kondisi ideal, ingin gini. Kayak saya dulu ini Sumedang menjadi world class government, pemerintahan kelas dunia, itu dia tertawakan. Ada mentertawakan dari ASN sendiri, yang senior itu. World class. Tapi alhamdulillah karena kita punya keinginan yang jauh ke depan, kita coba terus. Dan sebenarnya SPBI kita 3,8, hampir persis dengan Korea Selatan. 4, kan bisa. World class government. Apa dampaknya bagi kita? Ya alhamdulillah. Deket-deket nah. Tahun kemarin saja kita ada 70 kabupaten kota datang.
Tahun ini baru berapa hari sudah hampir 15-an yang datang. Contoh Senin, minggu kemarin Senin, hari Senin itu Bank Belitung Timur hadir 195 orang. Bupati, Wagub, Sekda, Kadis, Camat, Kades hadir semua. Hari Kamisnya kami satukan Karawang, Belitung, itu Belitung Timur, ini Belitung, kemudian Siak, Konawe Selatan disatukan. Ratusan orang datang. Sampai saya buat peraturan bupati, silahkan datang ke Sumedang. Tapi harus menggerakkan ekonomi Sumedang. Pertama nginepnya harus Sumedang. Belitung Timur 3 hotel penuh. Ada pajak hotel 10%. Harus makan di restoran Sumedang, itu disuguhan, dikasih makan. Supaya makan di restoran Sumedang, ekonomi bergerak. Kemudian ada pajak restoran. Yang ketiga harus belanja di UMKM. Ini di sini banyak di gerai. Yang keempat harus wisata ke Sumedang. Ini menggerakkan ekonomi. Coba lihat. Besok 3 kabupaten. Tasik, ada lagi ya. Nah, ini banyak. Jadi itu dampak atas prestasi kita yang harus kita jaga bersama. Jadi kembali lagi, pertama harus visioner, kedua harus menginspirasi. Pemimpin dimanapun harus jadi teladan, menginspirasi anak buahnya. Jangan pemimpin itu kerjanya curhat, bagi perempuan suka curhat ya. Jadi pemimpin harus memberikan harapan, bukan ratapan. Dabi mah ikut berpolitik teh. Yang ketiga harus open mind, berpikiran terbuka. Open mind, open heart, open will. Pikiran terbuka, hati terbuka, ada keinginan dan kemauan. Buka dulu pikiran hati kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, kemampuan beradaptasi harus cepat. Yang kelima, dia harus progresif, ingin selalu terdepan. Seperti itu. Ya, itu mungkin Ibu dan Bapak yang saya hormati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai-sampai saya pun karena partai politik pilih baju mana yang tidak ada partainya gitu. Saya ingin menyatukan, walaupun apa artinya warna gitu. Tapi saya mana yang pas gitu. Dan kalau hijau, tipe telu pantas. Pakai baju merah, koalisi PDI, gitu. Pakai baju kuning, berutan Pak Emil jaga Golkar, gitu Pak. Jadi orang biasa, makanya mana yang pas gitu. Apa ada kan? Oke, itu aja mungkin teman-teman hormati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat datang Ibu, selamat berucap, dan saya hadiahkan buah-buah pantun untuk KPPI yang saya cintai dan saya banggakan. Paling enak nasi padang, masakan aman dicuan. Bersama KPPI Sumedang, cerdaskan politik perempuan. Lato-lato warna-warni, mainnya sama Pak Ikan, tetap prima depan suami, bersahaja di masyarakat. Allahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua DPD KPPI Provinsi Jawa Barat beserta rombongan, yang kami hormati beliau sedangkan Bapak Bupati Sumedang, yang kami harapkan Forkopimda juga barusan menyampaikan kepada yang kami hormati di sini Ibu Kepala DP 2 KB DPP KBP 3A. Kalau di provinsi itu DP 3AB ya Bu Ketua, izin hatur nuhun Ibu. Yang kami hormati pengurus DPC KPPI Kabupaten Sumedang, terus juga yang kami hormati para ketua partai politik yang tadi di daftar hadir. Kalau tidak salah ada sekitar 12 partai politik.
16 partai politik yang hadir. Hatur nuhun pisan kepada para ketua partai politik. Ada mungkin Kang Usman perwakilan ya, Kang Usman, terus juga dari Hanura, terus hatur punten harus disebutkan satu-satu. Mungkin salam bakos untuk mungkin kalau yang diwakili kepada para ketua partainya. Salam hormat dari saya selaku ketua DPC KPPI Kabupaten Sumedang masa bakti 2017-2022 dan juga yang sangat-sangat saya hormati dan saya cintai ibu-ibu kader perempuan peserta Muschab KPPI Kabupaten Sumedang. Hadirin peserta musyawarah cabang DPC KPPI Kabupaten Sumedang yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di Pendopo IPP Kabupaten Sumedang untuk menghadiri dan mengikuti acara musyawarah cabang DPC KPPI Kabupaten Sumedang. Pada kesempatan ini izinkan saya sebagai Ketua DPC KPPI Kabupaten Sumedang mewakili jajaran pengurus DPC KPPI Kabupaten Sumedang mengucapkan selamat datang kepada Ibu Ketua DPD KPPI Provinsi Jawa Barat beserta rombongan. Hatur pisan Ibu, hatur punten panampianana kirang gitu kan, punten pisan karena memang tadi disebutkan juga oleh Ketua Panitia, memang kita secara maraton Bu dengan anggaran yang memang kita tidak atau memohon atau meminta anggaran kepada pihak lain di luar yang memang ada korelasinya dengan partai politik. Selanjutnya juga kami mengucapkan banyak terima kasih walaupun beliau sudah berangkat kepada Bapak Bupati beserta jajarannya yang sudah memfasilitasi, yang sudah memberikan bantuan baik itu moral maupun material yang sangat luar biasa kepada kami KPPI Kabupaten Sumedang. Dan juga tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kontribusinya dari Ibu Dr. Haja Ine Purwanti Sundari, Sarjana Sosial MM selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Pepep Saiful Hidayat, SIKOM MIP anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Ridwan Solihin SIP MSI anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Heri Ukasa Sulaiman SPD MSI Erhum anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Kang Irwansyah Putra selaku Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Kang Jajang Heriana Sarjana Ekonomi selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Teh Titus Diah Tumunte selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, fraksi PKS DPRD Kabupaten Sumedang, fraksi P3 DPRD Kabupaten Sumedang, fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sumedang, Ibu Kepala DPP KDP 3A Ibu Kabupaten Sumedang, Bank Sumedang, serta pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi yang sangat luar biasa guna terselenggaranya musyawarah cabang DPC KPPI Sumedang ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para ketua partai yang telah mengirimkan kader perempuannya untuk menjadi peserta dalam musyawarah cabang. Ibu Ketua DPD dan hadirin yang saya hormati. Kaukus Perempuan Politik Indonesia adalah sebagai wadah, tadi biasa disampaikan oleh Bapak Bupati bahwa Kaukus Perempuan Politik Indonesia itu hanya sebagai wadah silaturahmi, gitu kan. Jangan sampai kita ada gontok-gontokan, gitu kan. Hanya untuk karena di acara musyawarah ini adalah untuk mencari sosok pemimpin, gitu. Jangan sampai tadi juga kita harus memberikan pendidikan politik, apalagi kita sebagai kader politik, gitu kan, kader perempuan yang memang yang nantinya akan dijadikan sosok pemimpin, sosok pemimpin yang memang menjadi public figure yang dicontohin, gitu kan. Jadi jangan sampai kita belum apa-apa misalnya sudah melakukan trik-trik yang memang yang akhirnya tadi disebutkan juga oleh Bapak Bupati, yang akhirnya menurunkan harga diri kita sebagai perempuan. Sebagai wadah sekaligus memiliki peran penting dalam membangun peran perempuan di kancah perpolitikan. Adapun kepengurusan DPC KPPI
Kabupaten Sumedang masa bakti 2017-2022 terdiri atas perwakilan dari 11 partai politik. Dan untuk keterwakilan perempuan yang menjadi anggota legislatif belum mencapai 30% dari jumlah kursi yang ada di DPRD Kabupaten Sumedang. Dari PDI Perjuangan ada 3 orang anggota legislatif perempuan, dari P3 ada 1 orang, dari Partai Gerindra ada 2 orang, dari PKS 2 orang, dan dari PAN ada 1 orang. Mudah-mudahan pada pemilu 2024 partai politik memberikan ruang untuk perempuan, satu hal yang sangat mungkin apabila partai politik di Kabupaten Sumedang berkomitmen dalam mengirimkan calon anggota DPRD-nya lebih banyak calon perempuan. Kang Usman biasa itu Manawi dari jumlah sekitar 50 calon anggota legislatif, jadi tidak hanya 30% yang ketuanya, bisa saja 50%. Kalau tidak salah jumlah penduduk Sumedang itu kita hanya terkait 0,0 sekian jumlah perempuan dengan laki-laki, meskipun lebih banyaknya jumlah laki-laki ya Pak. Ya Bu, kenapa kita tidak membuat suatu move, suatu gerakan bahwa untuk Kabupaten Sumedang calon anggota DPRD-nya 50%, bisa tidak? Mudah-mudahan bisa ya gitu kan, karena sudah barang tentu kalau perempuannya banyak gitu kan, jadi kursi di DPRD-nya juga sudah dipastikan pasti banyak perempuan. Dan mohon juga gitu kan kepada partai politik itu, perempuan jangan hanya pelengkap, kalau bisa semua perempuan di nomor 1 kan, apalagi mudah-mudahan kalau tertutup sudah barang tentu gitu kan, kalau perempuan nomor 1 sudah dipastikan perempuan yang menjadi anggota DPRD. Selanjutnya dengan meningkatnya kesadaran perempuan untuk berpartisipasi dalam politik dan pembangunan, jika Sumedang maju, perempuannya juga harus maju. Kehadiran DPC KPPI Kabupaten Sumedang ini juga sangat penting untuk membantu memberikan kontribusi dalam penyusunan program dan kebijakan yang lebih ramah dengan keadilan dan kesetaraan gender. Kehadiran KPPI Kabupaten Sumedang diharapkan turut mendorong kemajuan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan di Kabupaten Sumedang, karena semakin majunya perempuan di Kabupaten Sumedang tentu berdampak positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia serta mendorong kemajuan Kabupaten Sumedang. Kemajuan perempuan ini berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan yang baik, didasari dengan nilai-nilai agama yang kokoh, juga pembauran yang baik dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang akan menciptakan wawasan dan pola pikir, serta selanjutnya akan membentuk kompetitivis atau DLC. Mungkin pada kesempatan kali ini juga mohon izin pada Ibu Ketua DPD Provinsi Jawa Barat dan hadirin beserta Muscab DPC KPPI Sumedang, saya secara pribadi ingin menghaturkan banyak terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pengurus DPC KPPI Kabupaten Sumedang masa bakti 2017-2022 apabila selama kepemimpinan saya banyak kekurangan. Hatur nuhun kepada partai politik yang sudah mengirimkan kadernya menjadi pengurus DPC KPPI masa bakti 2017-2022. Jadi pengurus sangat luar biasa, pertahankan kader yang memang memberikan kontribusi yang sangat luar biasa ke partainya. Jangan sampai nyeri hati akhirnya loncat yang kesel itu seumur hidup gitu kan. Jadi mudah-mudahan kepada partai politik lebih dewasa lagi, apalagi ketua partai yang sudah sangat mumpuni. Jadi mudah-mudahan sekali lagi mungkin ini kertek saya sebagai perempuan titip ada perempuan lah jika nanti beberena babarian gitu kan, dengan sensitifnya. Jadi kalau aja salah sedikit gitu kan, wah entah saya sama aja dengan di rumah tangga, walaupun saya pribadi gitu seperti itu sama aja dengan di rumah tangga gitu kan. Jadi sekali lagi mohon kepada peserta rapat mungkin kali ini peserta musyawarah kali ini saya ucapkan terima kasih banyak karena kehadirannya, dan juga Ibu Ketua Tunung Pisan sekali lagi. Demikian mungkin sedikit kata dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, karena kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun, kekurangan milik manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati,
Kaukus Perempuan Politik Indonesia, wadah perempuan lintas partai politik. Tujuannya apa itu? Untuk memastikan bahwa demokrasi di Indonesia ini berjalan dengan benar. Kemudian Pak, kita tuh kesetaraan dan keadilan ibu-ibu sekalian. Dan satu hal ini yang jangan lip service saja, sisterhood. Kita ini adalah bersaudara. Jangan di sini saja bersaudara. Inilah wadah Kaukus Perempuan Politik. Dari manapun juga satu tekan, satu tujuan. Jadi saya ingin merubah mindset ibu-ibu sekalian. Tadi Pak Bupati mengatakan public speaking, kepemimpinan dan lain-lain, tapi khusus bagi Kaukus Perempuan Politik Indonesia, sangat-sangat di sini itu ada suatu tugas yang harus dilakukan bersama. Berat di pundak kita ini. Ibu-ibu tahu apa itu affirmative action gitu. Didengungkan seperti itu. Itu dari sejak tahun 2004. Sekarang 2023, sebentar lagi 2024. 5 pemilu masih gitu-gitu kene. Tapi kaburut belum buluan ayah merenang. Ya dikejar apa tuh? Kuota 30% perempuan. Regulasi ada, undang-undang menjamin. Tapi kenapa tidak tercapai? Itu yang harus dicari oleh KPPI. Mengapa demikian? Karena satu hal, indikasinya apa? Perempuan belum percaya pada perempuan lagi. Coba sekarang kampanye ke masyarakat antara laki-laki dan perempuan, pasti mereka akan percaya pada laki-laki. Tiba-tiba perempuan. Yang jelas pada perempuan siapa itu? Perempuan lagi. Perempuan jelas pada perempuan. Yang suka ngomongin perempuan siapa? Itu salah satu indikasi ibu-ibu. Nah maka kalau ingin mindset ini tidak pernah dirubah, sampai kapanpun juga perempuan hanya bermimpi untuk kuota 30% perempuan. Awas hati-hati. Jadi di mana penyakitnya? Sini, di kita sendiri. Saya sangat membenci seperti itu. Ngapain sih? Ngeribut ke dalam ya teh? Apa yang diributkan? Apa yang dikejar? Tak aja lupa. Satu tekan satu tujuan. Visi-misinya lupa lagi. Kira-kira udah guanya apa? Lupa dan lupa. Jadi sekali lagi, yang namanya KPPI wadah lintas partai politik, merah, kuning, hijau, biru, putih, itu adalah pelangi. Dan semua sama penting. Itu adalah prinsip sinergi. Saya akan ambil prinsip sinergi dari Puspa Jawa Barat karena saya adalah ketua Puspa Jawa Barat. Apa sih prinsip sinergi itu? Kerjasama. Sama penting. Tidak ada partai politik yang paling penting. Sama penting semuanya juga. Tidak saling menyalahkan. kalau Bu Ani gagal salahkan itu mah partai Golkar harus salah. Itu nggak bisa. Selama kita diikat pada satu SK, semua salah. Itu yang penting. Transparan lagi. Jangan ada yang disembunyikan dusta di atas kita. Dan terakhir apa tuh? Kerja ikhlas. Itu adalah prinsip sinergi begitu. Tapi kalau di dalamnya masih saling ngomong, saling tidak percaya, saling hujat, jelas, keluar dari KPPI. Karena dia sudah keluar itu dari aturan-aturan kita, niat kita semua. Buat apa? Satu tekan, satu tujuan, satu kan capek. Ya. Tapi ini perlu realisasinya. Saya ada 27 kota kabupaten saya bina mereka itu. Karena saya merasa lain tidak. Ketika saya berkunjung ke setiap kota kabupaten, mereka menerima saya dengan baik. Karena mindset saya dirubah. Satu tekan, satu tujuan itu adalah sama tanggung jawab kita semua. Jadi sekali lagi, saya akan mengajak tugas saya di sini mengajak kembali kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kaukus perempuan politik. Tidak ada yang keluar. Kalau kita keluar, buat apa? Kita keluar dari suatu pedoman kita, suatu istilahnya penuntut kita. Walaupun bukan Quran ya, tapi organisasi harus itu ngapain? Buat apa anggaran rumah tangga? Nah ini yang ingin saya pertahankan di sini. Jadi sekali lagi tolong ibu-ibu yang saya hormati, kembali konsolidasi dulu. Tugas kita itu apa?
Jangan mimpi 30% perempuan di legislatif kalau kelakuan kita masih begini. Coba tolong, tadi Pak Bupati mengatakan public speaking, kepemimpinan itu yang harus dikuasai oleh kita. Ngapain duduk di parlemen, duduk di legislatif, cuma sharing melulu. Payah itu, duduk dengar duit, ngapain? Ya betul nggak? Nggak bisa. Ketika kita ada nanti di parlemen, semua itu ada bargaining position, ada kolektif kolegial di sana itu, dan perempuan harus maju. Ini maka bisa mempertahankan pendapatnya, masukannya, dan bisa memperjuangkan apa tuh? Perempuan dan anak. Terlalu naik lah. Itu lihat kan itu seperti gunung es, KDRT, TAPII, ya kan, stunting itu masih ada. Tugas siapa itu? Perempuan itu. Ini dong, tolong. Jadi kembali ke masalah ini. Buatkan nanti itu anggaran yang sensitif gender. Itu kewajibannya perempuan. Cuma yang sensitif untuk kasaku, bingung saya juga. Tolong ya. Jadi saya tidak menginginkan 30% itu hanya wacana. Lakukan nanti di Sumedang, amankan, akur, benar-benar. Siapa yang memang potensial, dukung sama kita. Jangan lihat partainya dong. Kita pasti ngalem ya. Saya lihat dulu. Mindset buka. Kita. Ketika nanti perempuan yang memang punya potensial duduk menjadi anggota legislatif di DPRD Sumedang, rasakan nanti hasilnya. Bikin komitmen dengan KPPI. KPPI berjuang di bawah, mereka mengawasi anggaran, betul tidak? Nah itu harusnya. Jadi nggak teriak-teriak saya ibu bapak capek gitu. Karena kalau saya mengatakan di sini jumlah perempuan dan laki-laki sama, jumlah laki-laki perempuan sama. Tapi mengapa masalahnya terlalu seperti itu? Anggaran negara sudah habis sudah. Tapi kenapa masih ada masalah? Nah, masalahnya ada di diri kita sendiri. Nah, itu. Jangan nyalakan orang lain. Itu yang ingin saya tekankan pada ibu-ibu, ya, bukan bapak-bapak. Bapak-bapak mendorong kita. Berterima kasihlah ibu-ibu di anggota partai politik, yang kader-kader politik. Ibu bisa bebas begini. Ini siapa? Kalau ketahanan keluarganya jelek, nggak mungkin. Izin suami itu adalah nomor 1. Doa suami itu adalah nomor 1. Timbang dulu keluarga kita mulai. Keluarga amburadul lagi apa-apa. Nah ini dalam politik harusnya. Jadi sekali lagi ya, ini yang harus kita pakai bersama. Tolong jangan pasang anak-anak kita. Sekali lagi satu hal yang saya ajak. Ketika kemarin untuk KPPI Sumedang sudah hampir waktunya habis, saya memberikan sen kepada Ketua DPC KPPI untuk segera. Tapi sebelumnya juga saya memang meminta tolong Ibu Tutus ini. Bu Tutus tolong, kata saya, tertibkan, betul tidak? Jadi saya tidak pernah memandang partai. Enggak, siapa punya potensi itu berhak kita dukung. Karena seorang pemimpin itu bukan hanya pemimpin, bukan, tanggung jawab yang berat. Kerasa banyak tanggung jawab berat. Pemimpin harus lebih jauh yang di atas yang dipimpinnya, karena punya visi dan goal. Ini ibu-ibu, saya jam 1 ini harus ikut rakornis karena ada fungsionaris pusat saya. Nah, otomatis saya ingat Sumedang harus saya bereskan dulu. Jangan sampai saya pergi sini Sumedang nomor 2, saya nggak mau. Saya ingin Sumedang selesai dengan baik, kemudian KPP ini jauh lebih baik ke depan. Dan hasilnya kita implementasikan pada tahun 2024. Jangan 7% lagi, sekian persen kayak emang ngapain gitu. Kalau memang sedikit lagi untuk masuk 30%, ngapain? Berjuang tadi 40%. Betul tidak? Itu. Catatan apa itu? Tadi prinsip sinergi dilakukan oleh kita sekali. Awas ya. Tadi apa katanya? Kerjasama sama penting. Jangan saling menyalahkan. Transparan, ikhlas itu berjuang. Harus ada di sini. Semuanya. Kalau prinsip itu ada, hafal, masuk hati, implementasi, insya Allah. Itu ada kekuatan berjuang bagi saya. Saya paling di depan di sini karena mungkin jabatan saya akan berakhir pada tahun 2025. Saya lewati dulu pemilu.
Kemudian saya juga alhamdulillah sekarang setelah membuat penelitian disertasi saya adalah tadi mengapa kuota 30% dari 2004 sampai sekarang regulasi tengah jalan, kenapa? Indikasinya apa? Itu adalah akan saya persembahkan nantinya untuk KPPI dengan saya turun. Ini akan saya pertahankan, itu mohon doanya agar saya selesai pada tahun ini juga, dan inilah disertasi yang saya judulnya seperti ini. Ya. Ibu-ibu, bapak yang saya hormati, tadi sudah dikatakan kan, mari musab ini jangan keluar dari jalur, kembali pada panduan ADART dan peraturan organisasi KPPI. Pada Kongres 5 kemarin, saya adalah pimpinan sidang nasional, dan di sana saya banyak belajar bagaimana yang mengarahkannya. Itu pembelajaran yang luar biasa. Jadi saya bangga menjadi ketua DPD KPPI Jawa Barat yang menjadi pilot project sekarang itu untuk KPPI se-Indonesia maupun Puspanya juga menjadi pilot project. Ya. Ini kebetulan saya ketua Puspa kemarin Bapak masuk, dan ini Puspa juga apa? Pilot projectnya Indonesia. Ini bangga untuk saya. Saya agak jauh dari Sintian, betul tidak? Yang penting ada sedikit aja yang diingat begitu. Ini menurut saya. Kenapa? Tidak yang pasti, cuma yang pasti apa aja kita yang pasti. Apakah kita akan meninggal dalam keadaan ribut? Untuk apa? Rugi. Buahnya ini sudah 5 tahun berbuat baik, masa mau 2 tahun lagi? Ya. Dan saya ingin dia kembali pada hal-hal yang memang contoh. Dikenang sebagai ketua DPJ KPPI, Ibu Anya tuh hebat. Nah ini yang saya ingin, Dek. Tolong ini yang saya inginkan. Kemudian nanti pada tahun 2030 50-50. Itu adalah target-target dan capaian. Bagaimana kita akan mencapai 50%? 30 GPC ya. Nah, mari kita, ini adalah pemikiran kita bersama. Saya mohon kita selalu senantiasa bermohon pada Allah Subhanahu wa taala ya, agar kita diberikan jalan yang benar, dituntun, betul kan? Diberi kesehatan yang prima. Jangan bertengkar, betul naon. Ya, sekali lagi, ciptakan sesuatu yang berguna dan persembahkan di sini untuk masyarakat kita semua. Inilah yang target kita ibu sekalian. Demikian yang ingin saya sampaikan. Bila bisa bin haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita berdoa untuk musyawarah cabang DPC KPPI Kabupaten Sumedang ini senantiasa mendapatkan hidup ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hasilnya nanti kita itu bisa mempersembahkan sesuatu yang indah yang bermanfaat untuk kota Sumedang, untuk Kabupaten Sumedang ini. Maka sama-sama kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim dengan resmi musyawarah cabang Kampus Perempuan Politik Indonesia Kabupaten Sumedang dengan ini resmi dibuka. Mengucapkan selamat untuk Muscab KPPI Kabupaten Sumedang, dan saya juga bagian daripada pengurus di SK Lama. Pada hari ini akan melaksanakan Muscab, mudah-mudahan sesuai dengan ADART, dan saya mengapresiasi guru saya, Ibu Ketua DPD Jawa Barat yang sudah memberikan ilmu sehingga saya bisa duduk menjadi pimpinan di DPRD daripada perempuan, dan sekarang ingin memotivasi kepada sesama kaum perempuan, mudah-mudahan di dalam menjelang di tahun politik 2024 kaum perempuan berharap 30% masuk di parlemen DPRD. Harapan ke depan bahwa sinergitas antara KPPI dengan KPP yang akan menghasilkan 30% di parlemen itu mudah-mudahan menjadi tumpuan daripada kaum perempuan di Kabupaten Sumedang. Selamat kepada pengurus KPPI yang sudah melaksanakan Muscab, dan juga selamat kepada para pengurus yang lainnya yang sudah sukses bisa menjalankan tugasnya selama 5 tahun, dan ini adalah merupakan sebuah prestasi dari kaum perempuan yang dimana kita
bisa membedakan di mana ruang politik dan di mana organisasi gabungan perempuan-perempuan yang berpolitik, sehingga di Kaukus ini tidak ada satu warna seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua KPPI Jawa Barat. Ini adalah kumpulan perempuan-perempuan hebat, dan semoga selanjutnya bahwa porsi perempuan 30% di legislatif itu bisa terbukti. Dan semoga hari ini mendapatkan pemimpin untuk KPPI yang terbaik, yang mempunyai integritas yang tinggi, kemudian juga benar-benar memperjuangkan perempuan untuk ikut berpartisipasi di dalam politik Indonesia. Terima kasih atas apresiasi dari seluruh pihak atas terselenggaranya pada hari ini musyawarah cabang KPPI, yaitu Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kabupaten Sumedang, yang mana alhamdulillah terselenggara dengan seluruh undangan dari peserta hadir dan sangat berapresiasi. Adapun dalam acara musyawarah ini tentunya kita harapkan banyak partisipasi para perempuan yang berkiprah di bidang politik untuk kedepannya, karena tantangan untuk perempuan terutama di bidang politik ini cukup besar. Siapapun itu nanti yang terpilih sebagai ketua, dan mungkin ketua nanti akan memilih reng-rengannya, inginnya harapannya ke depan adalah perempuan politik di Kabupaten Sumedang itu lebih maju lagi dari yang sekarang. Harapannya setelah terpilihnya di sini dari KPPI ini mudah-mudahan bisa menciptakan kuota 30% perempuan itu bisa terlaksana. Karena saat ini di parlemen masih 12%, mudah-mudahan di periode nanti bisa tercapai 30% melalui KPPI ini. Ada pendidikan politiknya, juga pembinaan, sehingga menciptakan kader-kader perempuan yang bisa maju di parlemen sampai dengan dilantik di parlemen. Pertama, kegiatan ini yaitu rapat paripurna, tapi kita sebetulnya direvisi menjadi rapat pleno 1. Kemudian selanjutnya di pengesahan tata tertib musyawarah, kemudian selanjutnya pemilihan pimpinan musyawarah. Dilanjutkan dengan rapat pleno 2, penyampaian laporan pertanggungjawaban DPC KPPI masa bakti 2017-2022. Kemudian rapat pleno 3, pandangan umum atau laporan pertanggungjawaban atas laporan pertanggungjawaban. Yang kemudian pernyataan demisioner DPC KPPI masa bakti 2017-2022. Ini sebetulnya pada sebelum isoma, tetapi karena kita mepet, mohon maaf, jadi baru dimulai setelah isoma. Selanjutnya rapat pleno 4, penjelasan dan pembahasan tata tertib pemilihan ketua, dilanjutkan dengan pendaftaran bakal calon ketua, kemudian verifikasi bakal calon ketua, pemilihan calon ketua menjadi ketua, selanjutnya pemilihan ketua DPC KPPI Kabupaten Sumedang. Yang terakhir rapat pleno 5, yaitu kesimpulan dan penutup. Apakah disetujui rangkaian acara susunan acara muscab ini? Kemudian pengesahan tata tertib, Ibu izin. Hadirin yang saya hormati, peserta sidang, ketika EC ini akan pengesahan dulu jadwal acara. Ketika jadwal sudah di-settle semua, itu dibuatkan berita acara dan kita tanda tangani bahwa ibu-ibu sudah sesuai.
Dari sini mungkin belum tersedia seperti itu, mohon disediakan. Ya. Nah selanjutnya mungkin nanti kita baru ke tatib, dan tatib ini akan dibacakan ketua EC. Kalau ada hal-hal yang memang menyimpang dari anggaran dasar rumah tangga, saya nanti akan menambahkannya. Setuju? Ya. Izin Bu Ketua, berita acara sebenarnya sedang dibuat di sekretariat. Kalau untuk berita acara pengesahan rancangan tatib ini sudah dibuatkan. Kita lanjutkan dengan rancangan peraturan tata tertib musyawarah cabang Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kabupaten Sumedang tahun 2023. Bab 1 Ketentuan Umum. Pasal 1, dalam peraturan tata tertib ini yang dimaksud dengan 1. Muscab adalah musyawarah cabang Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kabupaten Sumedang tahun 2023 sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kaukus Perempuan Politik Indonesia yang diselenggarakan pada hari Selasa 24 Januari 2023 di Pendopo IPP Kabupaten Sumedang. 2. DPP KPPI adalah Dewan Pimpinan Pusat Kaukus Perempuan Politik Indonesia. DPD KPPI adalah Dewan Pimpinan Daerah Kaukus Perempuan Politik Indonesia Jawa Barat. 4. Peserta adalah peserta muscab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kabupaten Sumedang. 5. Rapat pleno adalah rapat yang dihadiri oleh muscab KPPI Kabupaten Sumedang. 6. Rapat verifikasi adalah rapat yang dihadiri oleh tim verifikasi yang dalam hal ini pimpinan rapat pleno. 7. Rapat formatur adalah rapat yang dipimpin oleh Ketua Divisi KPPI terpilih selaku Ketua Formatur. Pasal 2. Muscab adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam memilih peninjau dan dalam hal ini perwakilan pengurus DPC KPPI Kabupaten Sumedang masa bakti 2017-2022 dan utusan partai politik calon peserta pemilu 2024. Ya, saya koreksi lagi. Karena tadi kita sudah sepakat sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga. Baca Bu Tati. Pasal 29. Pasal 29 tentang 1. Peserta musyawarah cabang terdiri dari utusan, peninjau, dan undangan. 2. Utusan musyawarah cabang terdiri dari DPD, DPC, dan DPAC. 3. Peninjau musyawarah cabang terdiri dari Dewan Kehormatan DPC, Dewan Pakar DPC, dan utusan partai politik kota atau kabupaten. Itu mohon diperhatikan. Jadi peserta untuk muscab DPC itu adalah DPD, kemudian DPC, kemudian DPAC, dan partai politik adalah sebagai peninjau. Itu di dalam anggaran dasar rumah tangga. Sehubungan mungkin di sini saya tanya sekarang, apakah di Kabupaten DPC Kabupaten Sumedang sudah memiliki DPAC? Berapa tahun ini Kabupaten Sumedang sudah menjadi pengurus DPC? Ini berapa? Kalau saya dengar tadi Bu Ana itu angkatan ketiga, betul tidak? Dari mulai angkatan ke-1, ke-2, ke-3, DPAC belum terbentuk. Ini adalah suatu nampaknya one prestasi. Izin melanjutkan. Jumlah peserta 3 orang setiap partai politik yang ikut pada pemilu 2019. Pada saat ini telah hadir dan sudah kami terima surat mandatnya sebanyak 13 partai politik yang memberikan mandatnya. Bab 5 musyawarah dan rapat-rapat. Pasal 9. 1. Setiap rapat memerlukan quorum atau maksudnya adalah dari rapat 1 dan selanjutnya. 2. Rapat syah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang memiliki hak suara atau 50% lebih. Pasal 10. Pasal 9. Ini pasal 9. Jadi setiap rapat memerlukan quorum. Nah, ini kan quorum belum berubah kan?
Saya kira ini belum berubah, dan tadi ketika kita absen sudah hadir menyatakan semua. Nah, ini tidak ada penundaan rapat, saya kira karena tidak ada yang keluar, jadi quorum terus berjalan. Dan ini juga berlaku nanti ketika ada pemilihan untuk ketua, ketika nanti pada waktunya. Ingat kalau sudah memenuhi quorum juga ya, dari quorum itu 50+1, itu kan itu dinyatakan juga musyawarah mufakat dilaksanakan. Kecuali tadi tidak memenuhi quorum dukungan seperti itu ya. Ini maksud akan merangkai ke sana. Lanjut. Pasal 10. 1. Apabila quorum tidak tercapai maka rapat ditunda 30 menit. 2. Setelah rapat ditunda dan quorum belum tercapai maka pimpinan rapat dapat melangsungkan rapat kembali. Pasal 11. 1. Sebelum menghadiri rapat, setiap peserta dan peninjau menandatangani daftar hadir yang disediakan oleh panitia. Sudah dilaksanakan. Bab 5. Tata cara pengambilan keputusan. Pasal 14. A. Pengambilan keputusan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat bulat. B. Setelah musyawarah untuk mencapai mufakat bulat tidak tercapai, maka keputusan dengan suara terbanyak melalui pemungutan suara dapat dilakukan. C. Keputusan musyawarah mufakat sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah atau lebih dari 50% peserta yang hadir. D. Pemungutan suara apabila dilakukan harus secara tertutup dan rahasia. Pasal 15. Setiap keputusan baik sebagai hasil mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak harus diterima dan dilaksanakan dengan kesungguhan, keikhlasan hati, kejujuran, dan penuh rasa tanggung jawab. Bab 4. Ketentuan penutup. Pasal 16. Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan tata tertib ini diputuskan Muscab Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Syarat calon ketua Dewan Pimpinan Cabang ya dan anak cabang pimpinan daerah. Gitu ini. Syarat calon ketua Dewan Pimpinan Daerah, cabang dan anak cabang. Karena di bawah DPP itu DPP, DPD, DPC dan DPAC. Sama ini semuanya. Yang pertama, warga negara yang dinyatakan dengan KTP. Jadi semua negara membawa KTP. Kemudian bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ketiga, taat dan patuh terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian berpendidikan minimal S1 ya, supaya memimpin pendidikan adalah S1 gitu sekalian. Kemudian usia minimal 21 tahun. Dan sudah menikah ya, nggak apa-apa, belum menikah juga nggak apa-apa, yang umurnya yang penting minimal 21 tahun. Kemudian telah terdaftar di partai politik dan mendapatkan rekomendasi dari partai politik, dibuktikan dengan KTA. Ini ya, jadi ibu-ibu nanti menggunakan KTA. Kemudian anggota KPPI yang dinyatakan dengan keterangan anggota, jadi gini. Yang mencalonkan itu adalah anggota KPPI jelas. Sudah terdaftar KPPI. Nah, ini bisa dilihat kita itu dalam surat keputusan SK yang diberikan kepada DPC KPPI Sumedang kan ada itu orang-orangnya. Masih ada. Ya, orang-orangnya ada itu. Harus sesuai, kami juga bawa ya. Kemudian kalau toh misalkan ada di luar KPPI yang mengurus misalkan, tapi dia anggota KPPI, dia memohon surat dari DPD, ada setingkat di atasnya bahwa yang bersangkutan adalah anggota KPPI. Ngerti? Itu adalah persyaratan. Kemudian memiliki pemahaman politik dengan baik. Jadi memiliki etika politik dengan baik, ya. Paham, karena ini adalah Kaukus Perempuan Politik namanya juga. Kemudian tidak pernah terjerat hukum dan lainnya, apalagi di penjara begitu ya, tidak bisa. Harus bersih. Dia PDLT mungkin di sana. Membuat fakta integritas
siap mengembangkan dan memajukan Kaukus Perempuan Politik Indonesia melalui visi dan misi dan visinya. Nanti semua calon itu harus memaparkan visi misinya. Untuk apa semuanya, ya? Nih calonnya. Kemudian selanjutnya, sekurang-kurangnya yang bersangkutan mendapatkan dukungan 30%. Tadi kan siapa? Yang ini yang akan mencoblos itu 13 partai politik ditambah saya 1 DPD ditambah DPD 1 jadi 15. Jadi nanti seorang calon itu akan merebutkan 15 suara. Tapi sebelum melamar atau pencalonan minimal harus punya modal dulu. Ada dukungan 30% ditandatangani di atas materai supaya dilompat itu nggak Bu? Benar itu dicap dan ditandatangani. Itu adalah dukungan resmi. Jangan hanya di mulut dukung-dukungnya gitu. Karena manusia kan biasa aja. Dukung saya mendukung tiba-tiba kan tidak. Jadi biasakan kita konsisten dan konsekuen. Kemudian musyawarah dihadiri sekurang-kurangnya 50% plus 1 dari jumlah peserta dan jumlah partai yang ada. Apabila quorum tidak tercapai, maka sidang diskor selama 15 menit, tapi tidak berlaku karena saya semuanya ingin terikat di sini semuanya. Ya, ada semua kan? Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat tadi. Berarti kalau dukungan lebih 50 plus 1%, kita harus tahu nanti berapa perjumlahannya. Jadi berdasarkan musyawarah mufakat. Kemudian apabila hal ini tidak tercapai, maka keputusan dilakukan berdasarkan suara yang terbanyak. Tapi dilihat dulu poin-poinnya. Kalau memang sudah disepakati disetujui, jangan sampai manslah-menslah. Biasakan kita menganut istilahnya itu faksud ya, pada sesuatu yang kita sudah sepakati bersama. Gitu. Ya. Masa Bakti 2017-2022. Bab 1 pendahuluan. Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) merupakan wadah perempuan politik yang berkiprah di ranah publik. Lembaga ini menjadi sarana perempuan politik dalam menempa diri, meningkatkan kompetensi dan pengembangan dirinya. KPPI Kabupaten Sumedang sudah berlangsung 3 periode kepemimpinan. Dalam perjalanannya banyak dinamika dalam setiap kegiatan yang kami laksanakan. Alhamdulillah pada masa bakti ini kami sudah melakukan beberapa kegiatan, ada pertemuan pengurus, mengikuti kegiatan yang diadakan oleh DPD Provinsi Jawa Barat, dan juga banyak kegiatan yang diinisiasi sendiri maupun mengikuti kegiatan sebagai tamu undangan. Periode kepengurusan masa bakti 2017-2022 dengan jumlah 25 orang dari berbagai partai telah mengakhiri masa baktinya 25 orang. Sehingga hari ini dilaksanakan musyawarah cabang KPPI Kabupaten Sumedang. Bab 2 pelaksanaan kegiatan. Kegiatan 1 melaksanakan pertemuan pengurus DPC KPPI Kabupaten Sumedang. Yang kedua mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh DPD KPPI Provinsi Jawa Barat. Sumber dana selama ini sumber dana dikeluarkan dari Ketua DPC KPPI Kabupaten Sumedang dan pengurus DPC KPPI Kabupaten Sumedang. Jadi selama ini kami tidak pernah menerima bantuan apapun dari siapapun, jadi pure dari saku kami semua dengan izin untuk ketua. Jadi memang kalau pertanggung jawaban lebih ke masalah keuangan, tapi kami selama ini dalam melaksanakan setiap kegiatan dan mengikuti kegiatan semua kami dari sumbernya dari kami sendiri izin ketua. Dan selanjutnya bab 3 penutup banyak sekali kegiatan yang belum dilaksanakan masa bakti kami
kami. Semoga kedepannya yaitu KPPI harus bisa menjadi sekolah bagi para anggotanya dalam menempa diri di ranah politik dan parlemen kedepannya, sehingga mandat undang-undang pemilu dan partisipasi politik dengan kuota 30% bisa terpenuhi. Khususnya di Sumedang yang saat ini masih kurang dari 18%. Ini menjadi tugas kita bersama sebagai wadah naungan KPPI dalam menghantarkan para perempuan politik yang nantinya menjadi bagian peran dalam aktivitas di parlemen. Dalam masa 5 tahun tentunya banyak kekurangan, banyak sekali kekurangan. Jadikanlah pembelajaran buat para pengurus ke depannya. Lanjutkanlah apa saja yang belum kami lakukan. Semoga KPPI semakin solid, semakin maju, sehingga marwah perempuan politik semakin bisa bermanfaat buat masyarakat kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Akhirul kalam, tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sepakat. Jadi silakan aja yang 5 Ya mengikuti yang banyak apa? 4 ya, 4. Yang 4 karena mungkin ketua DPC KPPI kabupaten kan masih punya suara ya. Silakan mau diberikan ke siapa? Banyak ya. Kalau saya pribadi, saya akan memberikan ke Ibu Sonia. Kenapa? Dia melengkapi seluruh persyaratannya. Karena kalau misalkan apa namanya tidak mendukung abstain, terlucu, tidak profesional dan pengecut gitu. Saya tidak mau ya. Berarti saya ketua DPD KPPI Jawa Barat menyatakan semua melihat ya, kemudian memverifikasi bahwa Ibu Sonia melengkapi semua persyaratannya dengan baik dan benar sesuai dengan petunjuk saya kepada panitia. Ya, itu dilakukan, maka suara saya berikan kepada yang bersangkutan. Sekarang tanya itu berarti 10 yang punyanya, betul tidak? Tinggal mungkin 5 lagi dengan Ibu Ketua DPC. Mana Ketua DPC? Suara banyak mau diberikan ke mana? Alasan seperti apa? Izin Bu Ketua DPD, tadi kami sudah sepakat dengan rekan-rekan kita menyampaikan karena yang akan menyampaikan suara dari Ketua DPC. Saya tadi juga sudah menyampaikan per hari ini Ibu izin untuk semuanya juga harus tahu bahwa per hari ini saya menyampaikan melayangkan surat pengunduran diri dari Partai Golkar. Izin. Jadi mungkin untuk hak suara, apakah memang ini berafiliasi dengan partai? Kalau tidak berarti saya tidak mempunyai hak suara. Siap. Terima kasih Bu. Ya, sebuah pengakuan yang memang jantan. Berarti hari ini saya tidak tahu urusannya dengan partainya Bu Anya, karena Bu Anya itu sampai sedetik ini mungkin masih jadi kader Partai Golkar. Nah kemudian beliau akan mengundurkan diri, itu adalah hak prerogatif beliau. Silakan, itu hubungannya dengan Partai Golkar sendiri, ya. Hanya kalau dia atas nama Golkar, berarti dia tidak mau memilih. Otomatis abstain 1, sekarang itu adalah 10 berbanding 4. Apakah ini disetujui? Karena sesuai dengan tadi anggaran dasar rumah tangga bahwa quorum menentukan 60 plus 1 itu akan langsung kita setujui bersama. Ini lebih dari quorum. Bagaimana ibu-ibu sekalian? Setuju? Setuju? Setuju. Jadi kita putuskan di sini, saya selaku Ketua DPD KPPI Jawa Barat selaku pimpinan sidang didampingi oleh Ibu Tuti selaku sekretaris, Ketua OC, kemudian juga di sini para calon yang 2 saya nyatakan Ibu Sonia Sugian dari Partai Golkar memenangkan musyawarah partai kabupaten ini. Ya, kemudian saya berikan juga kepada penghormatan. Saya gentle sekali ini dari P3. Sungguh gentle. Ibu ini bijaksana sekali. Saya katakan tadi, saya pertama datang kepada Ibu. Tolong Ibu beri hak penghargaan. Bu Sonia, boleh Ibu pilih mau jadi sekretaris atau mungkin mau jadi wakil ketua. Silakan Bu Sonia. Ya boleh. Ini dari saya ya. Tapi itu saya kira tolong
kembalikan nanti ke partai politik masing-masing. Ibu Sonia minta calon-calon pengurusnya langsung dari partai politik, jangan sampai yang bersangkutan tidak matching dengan partai politiknya. Ini sangat berbahaya sekali. Ini adalah ancaman untuk Ibu Sonia. Terus tegak berjalan karena sesuatu tidak mudah. Semakin banyak tantangan, semakin kita tundukkan. Dan itulah batu karang yang nantinya mungkin akan berhasil. Ini berlaku untuk semua kader-kader dari seluruh partai-partai politik, ya. Dan akhirnya ibu-ibu sekalian, sebelum saya mengetuk palu, ya, sekali lagi saya tegaskan untuk musyawarah cabang DPC KPPI Kabupaten Sumedang karena sudah memenuhi persyaratan baik itu secara administrasi maupun dukungan, dan memang sesuai dengan aturan bahwa Ibu Sonia Sumian berhak menjadi Ketua DPC KPPI Kabupaten Sumedang. Saya selaku pimpinan, karena bukan Kabupaten Sumedang aja, saya harus terus 27 kabupaten, saya keliling begini, ya. Saya sudah paham, mengerti. Ketika ada keputusan, ada aksi, pasti ada reaksi. Saya serahkan semuanya ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting saya ada di jalan yang benar. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih atas kerjasamanya. Billahi bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Ibu Ketua DPD KPPI Provinsi Jawa Barat beserta jajaran yang saya hormati, Ketua DPC KPPI Kabupaten Sumedang Demisioner yang saya hormati, walaupun tadi di detik-detik terakhir mengundurkan diri dari partainya, saya rasa itu hak individu. Terima kasih telah membuat acara ini penuh dinamika, tapi juga penuh gejolak, tapi akhirnya bisa terselesaikan dengan palu, ketok palu, Ibu Ketua DPD KPPI Kaukus, ya, Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Kaukus itu adalah sebuah pertemuan tertutup sebetulnya saat itu di 2020 di 17 Agustus dengan 7 partai politik, 9 orang yang kemudian bergejolak untuk mewujudkan peran wanita lebih maksimal di politik. Saat ini sudah hampir 23 tahun. Perkembangan tentu saja kita bertumpu kepada Ibu Sonia Sumian yang akan melanjutkan estafet ini ke arah yang lebih baik, ya. Saya rasa setiap perhelatan ada menang dan kalah, ya. Saya rasa tidak masalah itu, bagi saya juga tidak masalah Ibu, karena 40 tahun saya sebagai birokrat, ya, posisi terakhir sebagai kepala dinas kesehatan, ya, pernah, ya, kan itu. Kemudian karena sudah pensiun, karena bergabung dengan partai politik, dan saat ini tentu saja saya akan memberikan apapun yang bisa kita berikan untuk perempuan politik di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sumedang, ya. Semoga suatu saat kelak kita akan mendengar wanita-wanita di politik akan memberikan warna yang baik, integritas yang tinggi, kemudian nurani yang tidak bisa diperjualbelikan, dan kemudian akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Saya rasa itu hidup wanita Indonesia, hidup KPPI Kabupaten Sumedang. Mudah-mudahan dalam parlemen yang saat ini baru 18%, untuk tahun-tahun selanjutnya harus bisa meningkat, dan kita bukan saingan tapi kita partner untuk meraih porsi itu secara bersama-sama. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Selamat sekali lagi Ibu Sonia, mudah-mudahan amanah yang di depan ini bisa diselesaikan dengan baik pada periode ini. Sekarang terima kasih, saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya alhamdulillah pada hari ini 24 Januari 2023 kita semua KPPI Kabupaten Sumedang telah berhasil melaksanakan muscap KPPI. Shalawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Pimpinan Sidang, Ibu Ketua DPD beserta Sekretaris dan Bendahara, yang terhormat Ibu Wakil Pimpinan DPRD, para perwakilan partai, Ketua Demisioner, dan semua para peserta atau perwakilan dari partai politik yang hadir pada hari ini. Saya pada hari ini yang pertama adalah mengucapkan terima kasih kepada semuanya atas kepercayaannya kepada saya dalam rangka untuk melanjutkan tanggung pemimpinan KPPI di Kabupaten Sumedang barusan berdasarkan persyaratan yang sudah saya sampaikan beserta dukungan yang sudah saya sampaikan diberikan kepada saya. Saya berjanji dalam menjalankan kepemimpinan sebagai Ketua KPPI, saya akan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Saya akan meneruskan apa-apa yang sudah dilakukan oleh pengurus sebelumnya yang baik, dan saya pun akan memberikan perubahan-perubahan yang nyata dan signifikan untuk kedepannya agar KPPI ini maju dan bisa menunjukkan prestasinya. Bukan hanya di Kabupaten Sumedang, tapi mungkin kami ingin menunjukkan di tingkat Jawa Barat dan di tingkat nasional. Janji saya sesuai dengan fakta integritas yang saya sebut, yang sudah saya sampaikan, bahwa yang pertama saya akan membuat program kerja supaya kita punya arahan bahwa KPPI ini berjalan berdasarkan program kerja yang telah kita buat dan telah kita sepakati. Kemudian saya akan membuat legalitas sehingga kita diakui dan kita bisa mendapatkan bantuan anggaran dari pemerintah seperti tadi disebutkan, banyak anggaran yang bisa kita serap baik dengan kementerian, dinas-dinas, Pemda dan lain sebagainya. Yang ketiga yang menjadi tantangan bagi saya adalah saya ingin membentuk para DPAC Kabupaten Sumedang beserta pengurus sampai ke tingkat desa dalam jangka waktu. Target saya adalah 1 tahun, Ibu Ketua. Jadi dalam jangka 1 tahun itu menjadi tantangan bagi saya. Saya akan merapikan semua DPAC dan sampai ke tingkat desa. Supaya apa? Supaya organisasi ini jelas. Karena kalau organisasi tanpa anggota, apa namanya? Ya seperti ketika akan pemilihan pun tidak ada siapa yang mempunyai hak pilih sehingga perwakilan dari parpol lagi, kata Ibu Ketua, kembali ke zaman bahula. Nah itu. Kemudian banyak pesan-pesan dan pengalaman yang saya dapatkan dalam rangka muscap ini. Terus terang begitu banyak sekali retorika yang terjadi. Padahal saya hanya mempunyai niat, saya terpanggil untuk maju sebagai calon ketua KPPI karena KPPI ini adalah sebuah wadah yang strategis, sebuah wadah untuk membesarkan harkat dan derajat perempuan, di mana ini adalah wadah independen lintas partai. Saya mungkin sekarang menjadi ketua KPPI hanya di internal partai, tetapi KPPI adalah lintas partai. Kata Ibu Ketua tadi bagaikan pelangi. Ya, tetapi kalau pelangi itu datang secara bersama-sama, semua warna itu menjadi indah. Dan saya harapkan ketika nanti formatur atau pembentukan pengurus sudah terpilih, saya menginginkan semua yang terbentuk di dalam pengurus kita sama-sama harus bekerja sama, saling bantu, sauyunan, solid, tidak ada trik dan intrik. Semua kita harus bersatu karena di KPPI bukan satu bendera, tetapi semua partai dan saya harus bisa mengayomi semua. Memang ini sulit, Ibu Ketua, karena kadang-kadang dalam satu partai saja terjadi clash, terjadi kisruh di internal partai sendiri, apalagi dengan beberapa partai yang sekarang adalah 18 partai. Justru itu yang menjadi tantangan bagi saya, apakah saya sanggup atau tidak, dan itu akan saya buktikan dalam kepengurusan saya nanti. Yang kemudian pesan-pesan bahwa saya sangat mengucapkan apresiasi yang sangat tinggi kepada Ibu Anya Widuri yang telah memimpin KPPI selama 6 tahun. Bakti beliau, tenaga beliau, materi beliau sangat kami hargai. Mudah-mudahan apa yang telah beliau lakukan untuk KPPI Kabupaten Sumedang mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan saya juga mendapatkan pesan-pesan yang sangat menarik, baik dari Pak Bupati, baik dari ibunya sendiri, bahwa semua pengurus KPPI, ayo kita bekerja sama, kita berjibaku, kita berjuang untuk mewujudkan cita-cita KPPI ini dengan solidaritas, dengan integritas, dengan menciptakan calon-calon pemimpin yang cerdas, juga bermartabat dan berakhlakul karimah. Ada satu pesan tadi yang sangat menarik bagi saya, bahwa sebagai perempuan kita harus menjaga harga diri perempuan. Kita adalah partai, kita adalah kaukus perempuan politik di mana semua anggota kita adalah perempuan, dan perempuan itu adalah adalah makhluk yang sangat mulia. Itu harus benar-benar kita jaga marwahnya, martabatnya, citranya. Itu adalah menjadi tonggak yang sangat berat. Selain sebagai seorang istri, sebagai seorang pemimpin, seorang kader, itu adalah tugas kita. Mungkin hanya itu Ibu yang bisa sampaikan. Terima kasih atas dukungan dari semuanya. Satu lagi mungkin yang ingin saya sampaikan, barangkali ada kepenasaran. Saya mendapatkan dukungan dari 9 partai politik. Saya tidak mewakilkan atau saya tidak tulis tonggong, tapi saya datang langsung kepada orangnya. Saya datang langsung ke setiap kantor partai politik, dan sebelumnya saya izin untuk berkomunikasi dan menghubungi ketua. Jadi tidak ada kecuali 2 partai yang tidak saya temui karena saya dengar ada calon, dan 2 partai yang sudah saya temui tetapi tidak memberikan dukungan kepada saya. Tapi tidak apa-apa, itu adalah hak prerogatif. Tapi 9 partai yang sudah memberikan dukungan secara tulis itu adalah murni. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua terpilih, Ketua DPC KPPI terpilih Kabupaten Sumedang adalah Ibu Sonia, dan ini adalah sebagai simbolisasi bahwa ketua sudah beralih adalah dengan penyerahan pataka dari Ketua DPC Ibu Anye kepada Ibu Sonia. Boleh tepuk tangannya. Dengan berkibarnya bendera ini, maka akan berkibar juga kepemimpinan Bu Sonia ke depan yang sudah berjanji target 1 tahun, ya, semuanya akan bisa lebih bergairah lagi. Kalau ibu-ibu harus bergairah, girohnya harus tinggi, ya. Baik, terima kasih. Kita sudah sampai di akhir acara. Sekali lagi terima kasih untuk ada penyerahan dari Ketua DPD. Ini saya serahkan ya, anggaran dasar angkatan rumah tangga hasil Kongres 5 DPP KPPI yang harus dilakukan. Jadi ini adalah acuan yang benar ya. Silakan Bu Sonia lakukan, jangan menyimpang dari itu. Terima kasih.